Halo guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita bakalan bahas saham-saham yang akan terdongkrak positif karena akan cairnya subsidi kendaraan listrik pada tanggal 20 Maret 2023 besok. Nah, kali ini pemerintah bakalan fokusin di kendaraan motor listrik dan subsidinya udah diresmikan yaitu 7 juta. Tapi, teman-teman harus ingat, gak semua motor listrik itu bakalan dapat yang namanya subsidi. Motor listrik yang akan dapat subsidi adalah motor listrik yang secara spare part ya 40%-nya itu diproduksi dalam negeri. Dan akhirnya muncul 3 nama yang akan mendapatkan subsidi ini. Yang pertama yaitu Gesit dari Wika, yang kedua yaitu Volta dari NFCX, dan Si Cepat atau DMMX, dan yang ketiga yaitu Sliss dari Sliss. Oke, nah jadi itu adalah merupakan 3 produk kendaraan listrik yang akan mendapatkan subsidi. Mengapa? Karena mereka punya cadangan spare part-nya pun udah lebih dari 40% itu produk Indonesia. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, jadi sebenarnya banyak banget perusahaan di Indonesia yang saat ini tuh udah mulai ekspansi terus ke yang namanya motor listrik. Kalian bisa lihat salah satu tabel di sini. Kalian bisa lihat yang pertama, Indika Energy, yang dimana main usahanya adalah tambang, akhirnya juga lompat dan ekspansi ke motor listrik. Yang kedua, Wika guys, perusahaan konstruksi yang juga akhirnya lompat ke kendaraan listrik. Nah, hal ini merupakan salah satu aksi korporasi di mana perusahaan itu melihat adanya peluang yang sangat besar di industri kendaraan listrik. Nah, hari ini kita akan tetap fokus di 3 emiten yang akan terdongkrak karena subsidi, yaitu Volta, Gesit, dan Sliss. Dan hari ini kita juga bakalan langsung ngecek dari 3 produk ini bersama dengan emitennya, mana sih yang paling memberikan prospek paling cerah. Oke, yuk untuk kita tahu lebih lanjut, kita akan langsung masuk di chart. Oke guys, jadi teman-teman udah bisa lihat tampilan chart dari saham Wika yang akan mewakili brandnya yaitu Gesit. Nah, teman-teman ya, Wika ini merupakan salah satu perusahaan konstruksi yang akhirnya ekspansi ke yang namanya kendaraan listrik. Dan seperti yang kalian bisa lihat di sini, Wika ini sendiri juga harga sahamnya, kalau kita mau lihat dari tahun 2021 aja, dia itu udah ambles ya. Dia itu udah ambles mencapai 76 atau 77% guys ya. Dan hal ini juga terjadi karena adanya pandemi dan banyak perusahaan konstruksi itu sempat berhenti, dan otomatis saat ini ekonomi itu udah mulai balik. Cuma memang cuma memang masih akan agak berat buat emiten-emiten konstruksi ya. Di satu sisi kita masih belum lihat ada emiten konstruksi yang siap untuk naik. Nah, bagaimana dengan hadirnya Gesit? Apakah itu bakalan membantu yang namanya kinerja saham dari Wika? Yes atau no? Nah, jujur saat ini kita masih belum lihat bagaimana penjualan Gesit terhadap yang namanya income dari Wika. Oleh karena itu, saya masih merasa bahwa untuk tahap yang pertama ini, Gesit belum akan membantu banyak di Wika. Apalagi kalau teman-teman lihat, ini secara tren masih downtrend banget ya, masih lebih baik dihindari. Apalagi kemarin dia punya support itu di zona 675, ini juga udah jebol ya. Overall, kalau memang teman-teman mau hajar di kendaraan listrik, Wika masih belum menjadi salah satu opsi terbaik ya. Kita masih prefer wait and see dulu di Wika karena ini downtrendnya parah banget. Oke. Kemudian kita lanjut yaitu ke Volta. Yang pertama, Volta itu dipegang oleh 2 emiten, yaitu NFCX dan Si Cepat atau DMMX. NFCX ini merupakan salah satu saham yang kurang liquid guys. Ya, kalian bisa lihat kurang liquid itu kalian bisa lihat dari ini ya. Kalian bisa lihat ini tiba-tiba naiknya kenceng banget. Ya, kemudian di sini juga kayak transaksinya tuh hampir nggak ada. Nah, ini adalah ciri-ciri dari saham-saham yang kurang liquid. Ya, volume transaksinya tuh kecil sehari-harinya, dan kalau kalian lihat secara bid offer itu kadang suka lompat. Let's say di 9.000 ya. 9.000 di bid, kemudian offernya tiba-tiba udah di 10.275. Nah, itu adalah ciri-ciri saham yang kurang liquid
dan bakalan susah banget diprediksi. Oleh karena itu, wajar banget buat yang namanya NFCX ini harga sahamnya bisa naik turun, ya, bahkan sideways trendnya ini gede banget, ya. Sideways trendnya ini besar banget, bisa mencapai 100%, ya, bahkan 200%. Ini adalah ciri dari saham nggak liquid. Otomatis, meskipun Volta bisa menjadi salah satu pendongkrak yang cukup baik, cuma dengan ketidakliquidan dari NFCX ini akan sangat beresiko. Nah, kita lihat satunya, ya, salah satu partner Volta dari NFCX yaitu si Cepat yang sahamnya itu banyak di DMMX. Oke. Nah, DMMX sendiri juga mengalami fase downtrend setelah dari tahun 2020, ya, dia IPO sampai tahun 2021 itu naiknya gila-gilaan. Akhirnya DMMX juga anjlok juga. Saat ini kita juga masih melihat DMMX masih agak berisiko. Support di area 940 dijebol. Tapi di satu sisi, kalau teman-teman perhatikan lebih lanjut, ini akan terbentuk yang namanya stopping volume. Kita bisa lihat volume penurunannya udah mulai berkurang. Jadi di satu sisi tim juga akan memasukkan DMMX ke watchlist. Gimana sih dengan adanya subsidi nanti di tanggal 20 Maret, apakah bisa membuat DMMX ini kembali naik atau rebound? Ya, overall stopping volume saat ini udah kelihatan, ya. Stopping volume itu merupakan salah satu tanda reversal, di mana suatu saham itu udah mulai turun, tapi volumenya makin lama makin kecil, ya. Nah, biasanya dengan adanya stopping volume ini, suatu harga saham itu bisa bergerak seperti ini. Oke, jadi overall kita masih masukin watchlist di DMMX, ya. Ini buat Volta. Dan yang ketiga yaitu SLIS dari saham SLIS, ya. Nah, saham SLIS ini sendiri bisa dikatakan menjadi salah satu emiten yang paling banyak dicermati di masyarakat Indonesia, ya. Kalian bisa lihat berita subsidi motor listrik masih ada dalam coret-coretan ini, yang dimana waktu itu berita motor listrik akan disubsidi itu udah muncul sejak November, Desember, bahkan Januari, ya. Jadi beritanya itu udah mulai masuk tuh di sini. Ya, Desember 2022 itu udah mulai masuk. Akhirnya membuat harga saham mulai naik, ya. Mulai naik, retail udah mulai banyak beli, dan yang terjadi adalah gak diresmikan, ya. Masih banyak digodok yang membuat akhirnya harga saham SLIS ini turun. Mengapa? Karena tidak ada kejelasan. Di satu sisi, retail biasanya suka kalau memang udah gak ada kejelasan dan menunggu terlalu lama. Retail punya satu kebiasaan, yaitu mereka akan cepat lepasnya. Dan hal itu membuat yang namanya harga saham SLIS ini langsung anjlok, bahkan di bawah supportnya yaitu 212. Ya. Nah, sebenarnya tim Ruang Saham sempat bahas nih, saham SLIS harus hati-hati karena memang dia udah jebol supportnya di 240 ini. Ya. Nah, overall kita hapus coret-coretan ini dan kita akan coba analisa ulang untuk SLIS. Nah, SLIS saat ini bisa dikatakan merupakan salah satu emiten yang keluar dari zona downtrend, ya. Dia udah keluar dari zona downtrend. Kemudian yang harus diperhatikan itu adalah likuiditasnya. Ketika dia udah jebol di bawah support 212, kita menilai bahwa yang namanya likuiditas SLIS di sini nih udah mulai berkurang. Ya, ini harus hati-hati, tapi ingat, likuiditas itu akan kembali kalau nanti sahamnya udah rame dan udah mulai banyak diperdagangkan. Ya, saat ini kita melihat SLIS menjadi salah satu emiten yang paling potensial dibandingkan Volta, dibandingkan DMMX. Ya, kita masih melihat bahwa support kedua dari SLIS di sini masih bertahan, dan kali ini dia akan mencoba untuk testing resisten di zona 212-nya. Ya, ingat, kalau dulu pernah jadi support, kemudian dijebol, maka support tersebut akan jadi yang namanya resisten. Ya. Nah, jadi SLIS akan mencoba untuk testing resisten 212, dan kita menilai kalau memang resisten 212 ini bisa SLIS lewatin, maka yang terjadi adalah akan ada potensial buat yang namanya harga saham SLIS ini akan kembali rally atau akan kembali naik, paling enggak ke area 270. Ya, kita masih melihat bahwa dari 3 brand kendaraan listrik tersebut, kita masih menilai SLIS yang paling bisa merespon terhadap subsidi ini. Kemudian kita juga bisa lihat secara risk and reward harusnya juga cukup oke, ya. Selama SLIS gak kembali turun di bawah zona downtrendnya, ya, overall harusnya masih aman. Oke, ini agak jauh dikit,
ya. Kalau teman-teman mau deketin, mungkin di supportnya di area yang ini, ya, di area 188, 186 ini. Selama dia gak jebol itu harusnya masih aman. Dan kita melihat target list ini harusnya masih punya potensi ke 270. Oke, ingat, high risk, high return, ya. Dan list ini merupakan salah satu emiten yang termasuk dalam salah satu saham high risk, di mana kalian bisa lihat, ya, ciri-ciri dari list. Suka dibanting, rebound, banting, rebound, ya. Nah, hopefully dengan adanya subsidi ini tahun 2023 bisa memperbaiki kinerja emiten list yang akan diikutin oleh kinerja harga sahamnya. Oke guys, jadi sekarang teman-teman udah tahu prospek kendaraan listriknya, ya, merek-mereknya yang apa yang bakalan kena subsidi dan gimana dengan technical dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, yang pasti teman-teman tetap do your own research, dan buat teman-teman yang punya pertanyaan kalian boleh langsung komen di kolom komentar dan nanti tim Pejuang Saham yang akan membantu menjawabnya. Nah, buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.